Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rauhil, NIM 1924152026. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin, dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Klasifikasi umum pembangkit listrik tenaga air dapat dilihat pada tabel berikut. Pembangkit tenaga air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Bentuk pembangkit tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerjanya adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga listrik. Perubahan energi tersebut tidak dapat secara langsung, tetapi berturut-turut melalui perubahan sebagai berikut. 1. Tenaga potensial menjadi tenaga kinetik. 2. Tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik. Dan 3. Tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Tenaga potensial adalah tenaga air karena berada pada ketinggian. Energi kinetik adalah tenaga air karena mempunyai kecepatan. Dan tenaga mekanik adalah tenaga kecepatan air yang harus memutar kincir atau turbin. Tenaga listrik adalah hasil dari generator yang berputar akibat berputarnya kincir atau turbin. Selanjutnya, keuntungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu 1. PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. 2. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil. 3. Tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. 4. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Dan yang terakhir, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Selanjutnya, prinsip pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada prinsipnya, memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dan bentuk ketinggian dan aliran atau energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Potensi daya mikrohidro dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yang dimana keterangan tersebut tertera pada gambar. Selanjutnya, debit aliran. Debit aliran adalah laju aliran air yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Sistem satuan SI, besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Dalam laporan-laporan teknis, debit biasanya ditunjukkan dalam bentuk hidrograf. Pengukuran debit aliran dapat dilakukan dengan mengukur waktu tempuh pelampung untuk panjang atau jarak tertentu yang ditentukan. Dari besaran jarak dan waktu dapat dihitung kecepatan air.
Karena pelampung hanya mengukur kecepatan dan permukaan air, diperlukan modifikasi atau mengisi pelampung dengan air agar massa jenisnya hampir sama dengan air sehingga melayang. PLTMH skala kecil sangat tergantung dengan ketersediaan air dan kondisi alam sekitar pembangkit. Untuk itu, perkiraan debit air dan maksimum sangat penting dalam suatu perencanaan. Untuk menghitung jumlah debit air dapat digunakan persamaan 2. Seperti yang tertera pada gambar berikut. Selanjutnya turbin air. Turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah dalam proses aliran di dalam pipa. Energi potensial beransur-ansur berubah menjadi energi kinetik. Dalam turbin, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air akan memutar roda turbin yang ditransmisikan pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Klasifikasi turbin air berdasarkan perubahan momentum fluida kerja. Dilihat dari segi perubahan momentum fluida kerjanya, turbin air dibedakan dalam 2 golongan utama, yaitu 1. Turbin impuls, di mana merupakan turbin air yang memiliki tekanan sama pada setiap sudu geraknya. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Air keluar nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu arah, kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum atau impuls. Akibatnya, pada turbin akan berputar. Turbin impuls adalah turbin tekanan sama karena aliran air yang keluar dari nozzle tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Semua energi, tinggi, tempat, dan tekanan ketika masuk ke sudu jalan turbin dirubah menjadi energi kecepatan. Contoh, turbin impuls adalah turbin Peltron, turbin turbo, dan turbin cross flow. Yang kedua, turbin reaksi. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner atau bagian turbin yang berputar dapat berputar. Turbin yang bekerja berdasarkan prinsip dikelompokkan sebagai turbin reaksi. Runner turbin reaksi sepenuhnya tercelup dalam air dan berada dalam rumah turbin. Turbin reaksi bekerja dengan cara penggerak turbin air secara langsung, mengubah energi kinetik juga energi tekanan secara bersamaan menjadi energi mekanik. Contohnya adalah turbin Francis dan turbin Kaplan. Selanjutnya, klasifikasi turbin air berdasarkan sistem aliran air pendorong. Turbin air digerakkan karena adanya dorongan aliran air yang tinggi sehingga dapat memutar sudu-sudu turbin. Berikut klasifikasi turbin air berdasarkan aliran arah tembak fluida, yaitu overshoot, undershoot, dan breakshoot. Yang pertama, overshoot. Tipe overshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian atas turbin. Berikut gambar yang menunjukkan mengenai turbin air tipe overshoot. Tipe ini cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Tipe ini disebut juga dengan Vitruvian.
Di sini aliran air berlawanan dengan arah sudu yang memutar turbin. Tipe overshoot ini memiliki keuntungan dari penggunaan berikut. Yang pertama, tingkat efisiensi yang tinggi dapat mencapai 85%. 2. Tidak membutuhkan aliran yang deras. 3. Konstruksinya yang sederhana. 4. Mudah dalam perawatan. Dan yang terakhir, teknologi yang sederhana mudah diterapkan di daerah yang terpencil. Selain keuntungan, tipe overshoot juga memiliki kerugian, di mana kerugian tersebut yang pertama, karena aliran air berasal dari atas, maka biasanya reservoir air atau bendungan sir memerlukan investasi lebih banyak. 2. Tidak dapat digunakan untuk mesin putaran tinggi. Dan yang terakhir, membutuhkan ruang yang lebih luas atau penampang. Selanjutnya, tipe undershoot, yaitu turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian bawah turbin. Untuk melihat gambar turbin air pada arah aliran undershoot dapat dilihat pada gambar berikut. Tipe ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, yang pertama, membutuhkan ruang yang lebih luas untuk penempatan. Yang kedua, konstruksi lebih sederhana. 3. Lebih ekonomis. Dan 4. Mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, efisiensi kecil, di mana efisiensinya sebesar 25% sampai 70%. Yang kedua, daya yang dihasilkan relatif kecil. Selanjutnya, tipe breadsuit. Tipe ini yaitu tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian tengah turbin, seperti pada gambar berikut. Adapun kerugian dari tipe ini yaitu 1. Efisiensi dari tipe undershoot. 2. Dibandingkan tipe overshoot, tinggi jatuhnya lebih pendek. 3. Dapat diaplikasikan pada sumber air aliran rata. Sedangkan kerugiannya yaitu 1. Sudu-sudu dari tipe ini tidak rata seperti tipe undershoot. 2. Diperlukan pada arus aliran rata. Dan 3. Efisiensi lebih kecil dari tipe overshoot, di mana efisiensinya sebesar 20% sampai 75%. Selanjutnya, klasifikasi turbin air berdasarkan head yang digunakan. Berikut jenis-jenis turbin yang digunakan sesuai dengan head air jatuh yang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, turbin Pelton. Turbin Pelton merupakan pengembangan dari turbin impuls yang ditemukan oleh S.N. Knight pada tahun 1872 dan N.J. Colena pada tahun 1873 dengan pasang mangkok-mangkok pada roda turbin. Setelah itu, turbin impuls dikembangkan oleh orang Amerika Lester G. Pelton pada tahun 1880 yang melakukan perbaikan dengan penerapan mangkok pada ganda simetris. Punggung membelah membagi jet menjadi 2 paruh yang sama yang dibalikkan menyamping. Pada turbin Pelton, putaran terjadi akibat pembelokan pada mangkok ganda runner. Oleh sebab itu, turbin Pelton disebut juga sebagai turbin pancaran bebas.
Turbin Pelton merupakan suatu jenis turbin yang mengandalkan suatu reaksi impuls dari suatu daya yang dihasilkan dari daya hidrolis. Semakin tinggi head yang dimiliki, maka semakin baik untuk turbin jenis ini. Walaupun NS atau kecepatan spesifik relatif kecil, tapi memungkinkan untuk kecepatan yang tinggi dengan ketentuan jumlah nozzle yang banyak dalam meningkatkan daya yang lebih tinggi, sehingga jika putaran generator yang dikoppel ke turbin semakin tinggi, maka generator yang digunakan akan semakin murah. Penampilan dari turbin Pelton ditunjukkan pada gambar berikut. Turbin Pelton terdiri dari satu set sudu jalan yang diputar oleh pancaran air yang disemprotkan dari satu atau lebih alat yang disebut nozzle. Turbin Pelton adalah salah satu dari jenis turbin air yang paling efisien. Turbin Pelton juga yang cocok digunakan untuk head tinggi. Bentuk sudu turbin terdiri dari dua bagian yang simetris. Sudu dibentuk sedemikian sehingga pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudu dan pancaran air tersebut akan berbelok ke kedua arah sehingga bisa mengembalikan pancaran air dengan baik dan membebaskan sudu dari gaya-gaya samping. Untuk turbin dengan daya yang besar, sistem penyemprotan airnya dibagi lewat beberapa nozzle. Dengan demikian, diameter pancaran air bisa diperkecil dan sudu lebih kecil. Semburan air nozzle akan menumbuk sudu-sudu di tengahnya dan sesuai dengan perimbangan tempatnya. Air pancar tersebut akan belok kedua arah supaya ada kemungkinan membaliknya. Air bisa diarahkan tegak lurus. Untuk itu, penampung sudu sebelah luar harus ditinjau. Supaya mendapatkan efisiensi yang baik, turbin Pelton harus mempunyai hubungan antara kecepatan tangensial dan kecepatan pancaran air. Kecepatan pancaran dan kecepatan tangensial turbin Pelton mempunyai arah yang sama untuk aliran masuk. Dengan adanya head yang telah ditentukan mengakibatkan adanya pancaran air yang menggerakkan roda turbin Pelton dengan kecepatan tangensial. Karena tinggi jatuh sudah pasti tidak dapat dirubah lagi, maka dalam penyelesaian turbin selanjutnya ada dua alternatif pilihan, yaitu kecepatan putar roda dan jumlah nozzle. Bentuk sudu turbin terdiri dari dua bagian simetris. Sudu dibentuk sedemikian rupa sehingga pancaran air akan mengenai bagian tengah sudu dan pancaran air tersebut akan berbelok kedua arah sehingga bisa membalikkan pancaran air dengan baik dan membebaskan sudu dari samping. Untuk turbin dengan daya besar, sistem penyemprotan airnya lewat beberapa nozzle. Dengan demikian, diameter pancaran air bisa diperkecil dan ember sudu lebih kecil. Turbin Pelton untuk pembangkit skala besar membutuhkan head kurang lebih 150 meter, tetapi untuk skala mikrohead 20 meter sudah mencukupi. Turbin Pelton memiliki komponen utama yaitu sudu turbin, nozzle, dan rumah turbin. Berikut penjelasannya. 1. Sudu turbin. Sudu turbin ini berbentuk mangkok yang dipasang di sekeliling roda jalan. Setiap pemotongan pancaran air oleh mangkok pada umumnya terjadi secara mendadak, di mana sebagian aliran akan membentur dan sebagian lain terbelokkan ke bagian samping sudu untuk menambah panjangan usia atau runner. Digunakan bahan mangkok yang memiliki mutu yang baik, misalnya baja tahan karat. Berikut gambar sudu turbin. Yang kedua, nozzle, yaitu alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida saat keluar sebuah ruang tertutup atau pipa.
Klasifikasi jenis-jenis nozzle air sebagai berikut. 1. Nozzle jet. Nozzle jet memiliki diameter lebih besar dan tekanan yang lebih rendah pada bagian input pada bagian output yang memiliki diameter lebih kecil dan tekanan yang lebih besar akibat pengecilan diameter. Kedua, nozzle mekanik. Nozzle mekanik ralat. Yang kedua, nozzle magnetik. Nozzle ini juga telah diusulkan untuk beberapa jenis penggerak di mana aliran plasma diarahkan oleh medan magnet untuk dinding yang terbuat dari materi padat. Dan yang terakhir, nozzle spray yang memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan nozzle jet, namun memiliki diameter yang lebih kecil dan terjadi perluasan aliran output fluida atau memecah aliran fluida atau aerosol. Selanjutnya, rumah turbin. Rumah turbin ini berfungsi sebagai tempat dudukan roda jalan dan penahan air yang keluar dari sudut-sudut turbin. Agar runner tidak terendam air, posisi rumah turbin harus cukup tinggi di atas permukaan air. Konstruksinya pun harus cukup kuat untuk perlindungan dari memungkinkan mangkok atau runner rusak dan terlempar saat turbin beroperasi. Kedua, turbin turbo dapat beroperasi pada head 30 sampai dengan 300 meter seperti halnya dengan turbin Pelton. Turbin turbo juga merupakan turbin impuls, tetapi sudunya berbeda, yakni memiliki konstruksi sudu yang disusun secara sinusoidal. Berikut gambar turbin turbo. Selanjutnya, turbin cross flow. Salah satu jenis turbin impuls ini juga dikenal dengan nama turbin Michel-Banki yang merupakan penemunya. Selain itu juga disebut turbin Osberger yang merupakan perusahaan yang memproduksi turbin cross flow. Turbin cross flow juga dapat dioperasikan pada debit 200 liter per sekon hingga 10.000 liter per sekon dan head antara 1 sampai dengan 200 meter. Berikut gambar turbin cross flow. Selanjutnya, turbin Prancis. Turbin Prancis paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini digunakan pada PLTA dengan tinggi terjun sedang, yaitu antara 20 sampai 400 meter. Turbin ini digunakan untuk memanfaatkan energi potensial pada ketinggian menengah. Selain itu, turbin Prancis dapat menghasilkan kecepatan putaran poros tinggi yang biasanya digunakan untuk menggerakkan generator. Bagian-bagian utama turbin Prancis adalah satu, rumah spiral atau scroll case yang menerima air dari pipa pesat dan mengarahkan aliran air ke turbin. Fungsi rumah spiral adalah membagi rata air yang diterima dari pipa pesat sekeliling turbin. 2 runner atau sudu gerak dan sudu pengarah atau nozzle yang meneruskan air dari turbin ke saluran pembuang. Berikut adalah gambar turbin Prancis. Selanjutnya, turbin Kaplan atau propeller. Disebut turbin propeller apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat diatur. Bagian-bagian utama sama dengan turbin Kaplan atau propeller, yaitu 1 rumah spiral atau scroll case, 2 runner, dan 3 pipa pelepas air atau draft tube. Berikut ini adalah gambar dari turbin Kaplan atau propeller.
Pemilihan jenis turbin dapat ditentukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis turbin untuk desain yang sangat spesifik. Tahap awal, pemilihan jenis turbin dapat diperhitungkan dengan memperhitungkan parameter khusus yang mempengaruhi sistem operasi turbin, yaitu 1. Faktor tinggi jatuhan efektif air dan debit air yang mempengaruhi pemilihan jenis turbin. 2. Faktor daya yang diinginkan berkaitan dengan debit dan tinggi jatuh yang tersedia. Dan 3. Faktor kecepatan putar turbin yang akan ditransmisikan ke generator. Sebagai contoh, untuk sistem transmisi draft couple antara generator dan turbin pada tinggi jatuh rendah, sebuah turbin reaksi atau propeller dapat mencapai putaran yang diinginkan, sementara turbin Pelton dan cross flow berputar sangat lambat atau low speed yang akan menyebabkan sistem tidak beroperasi. Ketiga faktor di atas sering digunakan untuk menentukan kecepatan spesifik turbin. Pemilihan jenis turbin dapat dilakukan dengan melihat grafik karakteristik hubungan antara tinggi jatuh net dan debit aliran agar didapatkan jenis turbin yang cocok sesuai dengan kondisi pengoperasiannya. Selanjutnya, pompa. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan fluida dari daratan rendah ke daratan tinggi, atau untuk mengalirkan fluida dari daerah bertekanan rendah ke daerah bertekanan tinggi. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Klasifikasi pompa. Menurut prinsip kerjanya, pompa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Positif displacement pump merupakan pompa yang menghasilkan kapasitas yang intermiten karena fluida ditekan di dalam elemen-elemen pompa dengan volume tertentu. Karena fluida masuk, langsung dipindahkan ke sisi buang sehingga tidak ada kebocoran atau aliran balik dari sisi buang ke sisi masuk. 2. Pompa torak atau reciprocating pump. Pada pompa ini, tekanan dihasilkan oleh gerak bolak-balik translasi dari elemen-elemennya dengan perantaraan crankshaft, camshaft, dan lain-lainnya. Pompa ini dilengkapi dengan katup masuk dan katup buang yang mengatur aliran fluida keluar atau masuk ruang kerja. Katup-katup ini bekerja secara otomatis dan derajat pembukaannya tergantung pada fluida yang dihasilkan. Tekanan yang dihasilkan sangat tinggi, yaitu lebih dari 10 atom. Kecepatan putar rendah yaitu 250 sampai 500 rpm. Oleh karena itu, di mesinnya besar dan sangat berat. Pompa ini banyak dipakai pada pabrik minyak dan industri kimia untuk memompa cairan kental dan untuk pompa air ke tile pada PLTU. Skema pompa torak ditunjukkan pada gambar berikut. 3. Rotary pump. Tekanan yang dihasilkan dari pompa ini adalah akibat gerak putar dari elemen-elemennya atau gerak gabungan berputar. Prinsip kerjanya adalah fluida yang masuk ditekan oleh elemen-elemen yang memindahkannya ke sisi buang kemudian menekannya ke pipa tekan. Macam-macam jenis rotary pump ini adalah 1. Gear pump atau pompa roda gigi. Prinsip kerja dari pompa ini adalah berputarnya dua buah roda gigi berpasangan yang terletak dalam rumah pompa akan menghisap
Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pompa ini. Yang pertama, pompa aksial. Prinsip kerja dari pompa ini adalah berputarnya impeller akan mengisap fluida dan menekan ke sisi tekan dalam arah aksial. Pompa ini cocok untuk aplikasi membutuhkan head rendah dan kapasitas tinggi seperti pada sistem pengairan. Contoh pompa aksial terdapat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, pompa sentrifugal. Elemen pokok dari pompa ini adalah sebuah rotor dari sudu-sudu yang berputar pada kecepatan tinggi. Fluida yang masuk dipercepat oleh impeller yang menaikkan tekanan maupun kecepatannya dan melempar fluida keluar melalui volut atau rumah siput. Pompa ini digunakan untuk medium dalam aplikasinya. Pompa sentrifugal banyak digunakan untuk proses pengisian air pada ketel dan pompa rumah tangga. Secara garis besar, pompa bekerja dengan cara mengubah energi mekanik dari poros yang menggerakkan sudu-sudu pompa, kemudian menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Demikian pula pada pompa sentrifugal, agar bisa bekerja, pompa membutuhkan daya dari mesin penggerak pompa. Berputarnya impeller menyebabkan tekanan vakum pada sisi isap pompa. Akibatnya fluida yang mengalir terhisap masuk ke dalam impeller. Di dalam impeller, fluida mendapatkan percepatan sedemikian rupa dan terkena gaya sentrifugal, sehingga fluida mengalir keluar dari impeller dengan kecepatan tertentu. Kecepatan keluar fluida ini selanjutnya akan berkurang dan berubah menjadi energi tekanan di dalam rumah pompa. Besarnya tekanan yang timbul tergantung pada besarnya kecepatan fluida. Berikut bagian-bagian dari pompa sentrifugal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di mana bagian A terdapat tooling box, bagian B packing, C shaft, D shaft staff, E fan, F casing, G eye of impeller, H impeller, I casing war ring, J impeller, dan K discharger nozzle. Yang pertama, impeller. Impeller merupakan bagian yang berputar dari pompa dan memberikan daya pada air, sehingga air akan mendapatkan energi spesifik berupa kecepatan dan tekanan. Di dalam rumah siput, kecepatan air secara beransur-ansur diubah menjadi tekanan statis. Yang kedua, rumah pompa. Rumah pompa memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Berfungsi sebagai pengarah fluida yang dilemparkan impeller. Akibat gaya sentrifugal yang menuju pompa tekan, sebagian energi kinetik fluida diubah menjadi tekanan. 2. Menutup impeller pada penghisapan dan pengiriman pada ujung dan sehingga terbentuk tangki tekanan. Dan 3. Memberikan media pendukung dan bantalan poros untuk batang torak dan impeller. Selanjutnya, poros pompa. Poros pompa sebagai penerus putaran penggerak kepada impeller dan pompa. Poros pompa dibedakan menjadi dua, yaitu poros pompa datar atau horizontal dan poros pompa tegak atau vertikal. Selanjutnya, cincin penahan keausan atau cincin perapat. Cincin ini berfungsi untuk mencegah keausan rumah pompa dan impeller pada sambungan yang bergerak. Maka dipasang cincin penahan keausan yang disebut juga cincin rumah pompa atau rumah perapat. Selanjutnya, bantalan poros. Bantalan yang banyak dipakai pada pompa sentrifugal adalah bantalan anti gesek, selongsong, roll bola, dan bantalan King's
bur. Bantalan anti gesek dapat berupa baris tunggal atau ganda. Bantalan roll banyak dipakai untuk poros pompa berukuran besar. Selanjutnya, selongsong poros. Selongsong poros berfungsi untuk mencegah kebocoran udara ke dalam pompa bila beroperasi dengan tinggi isap dan untuk mendistribusikan cairan perapat secara merata di sekeliling ruang cincin antara lubang peti dan permukaan selongsong poros. Selanjutnya, peti gasket berfungsi untuk mencegah udara bocor ke dalam rumah pompa bila tekanan di dalamnya berada di bawah tekanan atmosfer. Dan yang terakhir, perapat poros atau perapat mekanis digunakan untuk mencegah kebocoran di sekeliling poros. Perapat poros ini juga dipakai apabila peti gasket tidak dapat mencegah kebocoran secara maksimal. Permukaan perapat tegak lurus terhadap poros pompa dan biasanya terdiri dari dua bagian yang dihaluskan dan dilumasi. Perapat poros dibedakan menjadi dua, yaitu jenis dalam dan jenis luar. Jenis luar dipakai apabila cairan yang dipompa berpasir dan tidak diinginkan adanya kebocoran pada peti gasket. Sedangkan jenis dalam digunakan untuk cairan yang mudah menguap. Dan yang terakhir, generator. Generator merupakan alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan melalui adanya medan magnet yang diputar melalui rotor dan akan menimbulkan medan magnet yang ditimbul di sisi stator. Kemudian medan magnet yang terjadi di stator dengan pola-pola tertentu akan menimbulkan arus listrik yang mengalir di kumparan stator yang dialirkan melalui saluran transmisi sebagai arus listrik. Semakin besar putaran generator, maka semakin besar energi listrik yang didapat dan semakin besar energi kinetis yang diperlukan untuk memutarnya. Beban yang terpasang merupakan beban listrik yang digunakan sebagai media penerangan. Generator merupakan salah satu mesin listrik untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama, yaitu kumparan jangkar dan kumparan medan, yang ditempatkan pada stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak. Baik, demikianlah penjelasan dari materi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.